Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan ensiklopedia salat jilid yang kedua. Minggu lalu qadarullah saya sakit jadi kita libur. Dan pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas hukum terkait zakatul fitr atau zakat fitrah atau zakat fitri. Buku yang kita bahas adalah Sholatul Mu'min, ensiklopedia salat. Tapi kenapa di dalamnya ada pembahasan zakat? Jawabannya karena ini adalah kelanjutan dari pembahasan hukum seputar salat Idul Fitri. Jadi oleh penulis dimasukkan hukum terkait hukum zakatul fitr. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya halaman 928, bahasa Indonesia mungkin 520 atau 535. Silakan. Poin K. Zakat fitrah hukum dan etikanya. Zakat fitrah memiliki beberapa ketentuan hukum dan tata etika yang bisa dilihat sebagai berikut. 1. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta pada hari Id dan malamnya, yang berupa 1 sok makanan pokoknya sendiri dan keluarganya, yang dia harus memberikan nafkah kepada mereka. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan bagi setiap jiwa dari kaum muslimin, baik merdeka maupun budak, laki-laki ataupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, yaitu 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Ini dalil pensyariatannya. Lanjut. Yang demikian itu merupakan lafaz Muslim dalam sebuah riwayat, sedangkan lafaz Al-Bukhari berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan pembayaran zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki maupun wanita, dan dewasa maupun anak-anak dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk membayar zakat fitrah itu sebelum keberangkatan orang-orang ke tempat pelaksanaan sholat. Teman-teman kasih stabilo atau garis bawah kata-kata Rasulullah mewajibkan. Ini menunjukkan bahwa zakatul fitr bagi yang masuk dalam kategori wajib zakat fitri berarti mereka wajib, bukan cuma sekedar dianjurkan untuk membayarkan zakat fitrinya. Stabilo juga kata-kata yang bagian akhir, Nabi memerintahkan untuk membayarnya itu adalah sebelum menuju ke tempat sholat. Lanjut. Dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan dari Nafi dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah, atau beliau bersabda zakat Ramadan, kepada laki-laki maupun perempuan, dan merdeka maupun hamba sahaya, 1 sok kurma atau 1 sok gabah gandum. Orang-orang menyamakan 1 sok gabah gandum dengan setengah sok beras gandum. Ibnu Umar pernah memberikan kurma untuk membayar zakat fitrah. Pada saat penduduk Madinah mengalami kesulitan untuk memperoleh kurma, mereka membayar dengan gandum. Ibnu Umar juga pernah membayar zakat fitrah untuk anak-anak dan orang dewasa, bahkan seandainya anak kecil sekalipun dia akan membayarnya. Dia radhiyallahu anhuma memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka orang-orang itu membayar zakat 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Disunahkan mengeluarkan zakat fitrah bayi yang dikandung sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Stabiloi, tandai kata-kata dianjurkan oleh Utsman untuk membayar zakat fitri bayi yang masih dikandung. Maka kalau di malam Ramadan berakhir, berganti ke tanggal 1 Syawal, wanita-wanita hamil, berarti kan kandungannya masih di dalam rahim, maka anaknya yang dikandung ini juga disunnahkan untuk dihitung zakat fitrinya.
tapi tidak diwajibkan. Bila ada yang bertanya, siapa yang berpendapat demikian? Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Karena di masanya Utsman menganjurkan agar bayi yang masih dikandung juga dihitung zakat fitrinya. Oh ya, sebelumnya kita tandai dulu, kalau di bahasa Indonesia nggak ada, di bahasa Arab adanya. Tulisannya adalah zakatul fitri. Di kalimat bahasa Arabnya tidak ada kata zakatul fitrati. Di situ tidak ada tak marbutah di belakang. Jadi bacanya bukan zakat fitrah sebenarnya. Yang benar itu zakat fitri. Bedanya di mana? Bedanya adalah zakatul fitri sebagaimana yang tertera pada hadis-hadis menunjukkan bahwa zakat ini dibayarkan manakala berbuka dari bulan Ramadan. Namanya juga fitr. Fitr itu artinya apa? Berbuka. Jadi zakatul fitri, zakat berbuka. Dibayarkannya adalah di akhir Ramadan. Ini sebagai petunjuk kalau ada orang mau bayar zakat fitri di awal Ramadan, kita salahkan. Kalau ada orang bilang, saya mau bayar zakatnya sekarang aja lah, takut keburu meninggal. Kita bilang, tidak bisa. Loh, kenapa tidak bisa? Ini kan zakat fitrah. Kita bilang zakat fitrah ini yang benar zakatul fitri. Yaitu zakat manakala berbuka dari Ramadan. Artinya sudah habis Ramadan baru bayar zakatnya. Jadi pahami? Beda kalau ada tak marbutohnya, baru kita baca zakatul fitrah. Sebagaimana yang di Indonesia orang sebut zakat fitrah. Yang artinya adalah zakat dalam rangka mensucikan jiwa. Sementara zakat mal itu juga menyucikan jiwa. Menyucikan harta, menyucikan jiwa. Maka kalau kita mau lebih tepatnya seperti apa, kita katakan zakatul fitri atau zakat fitri. Hanya saja karena sudah ratusan tahun kali di Indonesia orang bilang zakat fitrah, maka itulah yang senantiasa tersebut di lisan-lisan kita. Kita tidak salahkan mutlak, tapi kalau mau lebih dakik, lebih mendetail dari sisi pembahasan, yang benar zakat fitri, bukan zakat fitrah. Supaya tahu bahwa zakat fitri itu dibayarnya adalah di akhir Ramadan, tidak boleh di awal Ramadan. Jadi paham ya? Tapi di buku bahasa Indonesia tidak kelihatan karena di Indonesia langsung fitrah, ya kan? Di terjemahnya pun tidak disebut fitri. Nah, saya kalau jadi penerjemah maka saya akan terjemahkan zakat fitri supaya kaum muslimin paham bahwa yang benar itu zakat fitri. Lanjut. 2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menentukan waktu pengeluaran zakat fitrah dalam hadis Ibnu Umar terdahulu, yaitu melalui ucapan Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sebelum orang-orang berangkat ke tempat pelaksanaan sholat, yaitu sholat Id. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mereka membayar zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Secepat-cepatnya 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Adapun di awal Ramadan, maka ini zakat yang salah. Secepat-cepatnya adalah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Kalau mau ditanya, mana yang lebih afdal? Yang afdal adalah berangkat menuju lapangan Id sambil bayar zakat dulu sebelum sampai. Cuma khawatirnya nanti malah selisihan jalan sama yang mau dikasih zakat. Ya, akhirnya kita keburu habis waktu, takut terlambat, zakatnya masih di tangan dan akhirnya malah tidak sah, tidak terhitung sebagai zakat fitri. Makanya orang bayar di malam hari atau H-1. Lanjut. Akan tetapi yang paling afdol adalah mengeluarkan zakat fitrah pada hari Id sebelum sholat dengan tujuan memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin pada hari Id serta mencegah mereka supaya tidak meminta-minta. Bisa ditandai di situ. Tetapi yang paling afdal. Yang paling afdal adalah saat menuju ke lapangan Id sebelum melaksanakan sholat Id. Bagaimana kalau bayarnya itu nanti tunggu selesai sholat Id? Misalnya kita berkata kepada saudara kita yang dia adalah kategori fakir miskin. Kita telepon, kita bilang maaf ya, saya malam ini sibuk, soto belum selesai. Nanti kalau ditinggal takutnya kering sotonya.
Ini juga istri masih minta belikan air, minta belikan ini itu. Saya nggak sempat, besok aja ya. Kamu sholat id di mana? Aku sholat id di mana? Di BDI. Ya udah nanti aja. Kita ketemunya setelah selesai sholat id. Baru kemudian diserah terimakan berasnya. Boleh atau tidak? Dibaca. Tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan pembayaran zakat fitrah setelah melaksanakan sholat id. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan juga kata-kata kotor, juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Oleh karena itu barang siapa menunaikannya sebelum sholat, maka zakat tersebut termasuk sedekah yang dikabulkannya. Barang siapa membayarnya setelah sholat, maka zakat itu termasuk salah satu dari beberapa macam sedekah saja. Ya, ditandai. Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka dia tidak terhitung zakat fitri, melainkan hanya sedekah biasa. Tidak sah untuk dianggap sebagai zakat fitrah atau zakat fitri, tapi tetap harus dibayar, karena itu haknya orang fakir miskin. Lanjut. Zakat fitrah tidak diwajibkan kecuali setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Ditandai ini, penting. Zakat fitri itu baru wajib dengan terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Boleh ditulis di dekat situ. Wajib zakat fitri dengan satu, mendapati bulan Ramadan. Wajib zakat fitri dengan titik dua. Satu, mendapati bulan Ramadan. Dua, terbenam matahari yang terakhir. Terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Berarti kalau ada orang tidak dapati dua-duanya ini atau salah satunya, maka tidak wajib zakat. Contoh, hari terakhir Ramadan belum terbenam matahari keburu meninggal. Meninggal bapaknya misalnya, maka bapaknya ini tidak perlu dibayarkan zakat fitrahnya atau zakat fitrinya. Karena bapaknya sudah tidak wajib zakat fitri. Karena dia dapat Ramadan, tapi dia tidak dapat apa yang kedua? Ayo teman-teman, fokus. Coba ulang tadi tulisannya. Wajib zakat fitrah dengan satu, dapat bulan Ramadan. Dua, terbenam matahari. Berarti kalau tidak dapat satu atau dua-duanya, maka tidak wajib. Contoh, orangnya bulan Ramadan hidup, tapi hari terakhir tanggal 29 misalnya kecelakaan, jam 16 wafat. Apakah dia diwajibkan untuk bayar zakat? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia dapat nomor satu tapi nggak dapat nomor dua. Jadi pahami? Coba dibaca dulu. Barang siapa masuk Islam setelah matahari tenggelam atau menikah atau melahirkan seorang anak atau mati sebelum matahari tenggelam, maka mereka tidak wajib membayar zakat fitrah. Ini tadi saya juga agak pusing bacanya. Apa ya maksudnya? Harus didalami terlebih dahulu. Kata penulis, faman aslama ba'dal ghurubi aw tazawwaja aw wulida lahu waladun aw mata qabla al-ghurubi lam tazam fitratuhum. Kata penulis, barang siapa yang diberi contoh, satu, baru masuk Islam setelah terbenam matahari hari terakhir, berarti dia dapat nomor dua tapi tidak dapat nomor satu. Karena baru masuk Islamnya setelah masuk Syawal. Jadi dia nggak dapat Ramadan tapi dapat terbenam doang. Maka dia tidak wajib bayar zakat fitri. Dikasih contoh juga, atau dia menikah. Ada yang bisa memahami ini? Yang bisa memahamkan, saya kasih hadiah. Ada 2 botol air minum di sini. Ada yang bisa membantu memahamkan. Apa maksudnya? Dia menikah.
Iya, Masya Allah. Ahsan tak? Ya itu maksudnya adalah bila si laki-laki menikah sama seorang perempuan setelah terbenam matahari, maka si suami tidak wajib bayarkan zakat istrinya. Karena dia baru jadi suaminya si istri ini setelah habis Ramadan. Jadi dia dapat nomor 2 tapi nggak dapat yang nomor 1. Ahsan. Ini benar jawabannya. Maksudnya adalah si suami tidak wajib bayarkan zakat istrinya. Soalnya baru nikahnya pas sudah masuk Syawal. Meskipun nikahnya malam. Siapa tahu ada laki-laki yang berpikir, kita nikahnya ntar aja pas sudah terbenam matahari biar saya nggak usah bayarkan zakatmu. Ya. Ketahuan sekeknya. Tapi si perempuan, kalau memang dia punya kelebihan makanan, maka dia wajib bayar zakat untuk dirinya sendiri. Si istrinya maksudnya. Tidak wajib buat suaminya. Yang ketiga tadi diberi contoh. Atau dia lahir anaknya. Istrinya hamil, brojolnya di malam lebaran. Maka dia tidak wajib untuk membayarkan zakat buat siapa? Buat anaknya. Karena anaknya tidak ketemu Ramadan. Meskipun ketemu terbenamnya matahari. Contoh yang keempat di sini disebutkan atau dia wafat sebelum terbenam matahari. Ini sudah jelas tadi. Contohnya wafat jam 16. Maka mereka semua tidak wajib zakatul fitr. Jadi pahami? Lanjut. Yang ketiga. Afwan, ada yang mau bertanya? Terkait ini saja, tidak boleh keluar dari topik. Ada? Bila orang tuanya mewasiatkan, tapi orang tuanya sudah wafat sebelum terbenam matahari, orang tuanya meninggalkan harta, ya maka dibayarkan pakai hartanya. Tapi tetap kita tidak katakan itu adalah kewajiban karena orangnya tidak hadir di nomor 2, hadirnya nomor 1. Lanjut, nomor 3. Poin ketiga, ukuran dan macam-macam zakat fitrah. Bagaimana ukuran zakat fitrah? Ukuran zakat fitrah adalah 1 sok dari makanan suatu negeri yang menjadi makanan pokok bagi penduduknya. Di stabiloi, tandai kata 1 sok. 1 sok. Apa itu sok? Singkatnya, sok itu wadah di masa silam. Wadah. Jadi dia ukuran volume, bukan ukuran berat. Beda ya? Kalau nanti dia dikatakan berat, berarti mau pakai gandum, mau pakai kurma, mau pakai yang lain, beratnya sama. Nah ini bukan berat, tetapi sok. Sok itu wadah yang ukurannya adalah volume. Artinya, 1 sok kalau diisi kurma, lalu ditaruh di timbangan. Kita taruh 2 timbangan ya. Timbangan 1, timbangan 2. Ada sok diisi pakai kurma. Setelah dipenuhkan soknya, ditaruh kurmanya di timbangan. Sok ini diisi lagi pakai gandum. Lalu gandumnya diletakkan di timbangan. Maka nanti beratnya bisa beda. Bikin timbangan ketiga. Karena di Indonesia ada sok, masukkan beras, berasnya ditumpah ke timbangan, nanti beratnya bisa beda. Kurma, gandum, beras. Nah ukurannya bukan berat, tapi ukurannya volume sok. Bagaimana ukurannya nanti didetailkan. Yang jelas kalau di Indonesia kurang lebih 2,25 sampai 3 kilo. Boleh deh ditulis di situ. 1 sok itu, sok kalau diisi dengan beras, lalu ditumpah ke timbangan, kira-kira beratnya adalah 2,25 sampai 3 kilo. Sebatas yang saya pahami,
dari guru-guru saya dulu, maksudnya adalah kalau kurang dari 2,25 berarti ya kurang. Berarti berlebih apa? Ya kurang, berarti ini gitu. Yang saya pahami adalah berarti tidak boleh kurang dari 2,25. Kalau dilebihkan jadi 5 kilo, maka yang dihitung sebagai zakat fitri hanya maksimal 3 kilo. 2 kilo sisanya adalah sedekah biasa. Siapa tahu ada orang berkata, Ustaz, soalnya repot di rumah gak ada timbangan, sementara saya belinya langsung sak-sakan yang 5 kilo. Saya sendirian. Daripada dicari lagi timbangan, dipotong lagi, berapa nih 2,5 kilo, kelamaan, dah langsung kasih 5. Tapi saya bilang, ya Allah, ini zakat saya yang 3 kilo, 2-nya adalah tambahan sedekah biasa. Lanjut. Telah ditegaskan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang belum lama telah saya sebutkan, di mana dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau 1 sok gandum. 1 sok kurma, 1 sok gandum, kalau nanti dihitung berat bisa beda kilonya. Lanjut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia bercerita, kami pernah mengeluarkan zakat fitrah 1 sok makanan atau 1 sok gandum, atau 1 sok kurma, atau 1 sok keju, atau 1 sok kismis atau anggur kering. Kenapa kok disebutkan di hadis ini 1 sok keju, 1 sok kurma, 1 sok gandum, 1 sok kismis? Beri keterangan di dekat situ. Itulah makanan pokok di masa lampau. Itulah makanannya di masa lampau. Kalau kita di Indonesia, jangan pakai kismis. Karena orang di Indonesia tidak makan kismis kecuali di kue bingka. Orang Balikpapan makan kismis kalau makan kue bingka, kue lumpur. Tapi kalau disuruh makan pokok hari-hari kismis, apa rasanya? Maka kalau di Indonesia, karena kita makan pokoknya adalah beras, berarti kita pakai beras. Lanjut. Dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan, kami membayarkannya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam lafaz Muslim disebutkan, kami mengeluarkan zakat fitrah ketika di tengah-tengah kami terdapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk anak kecil, orang dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya, yakni 1 sok gandum, atau 1 sok keju, atau 1 sok jelai atau sejenis padi, atau 1 sok kurma, atau 1 sok kismis. Kami masih terus mengeluarkannya hingga Muawiyah bin Abi Sufyan datang kepada kami untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Dia pun berbicara kepada orang-orang di atas mimbar. Di antara yang disampaikannya kepada orang-orang adalah, sesungguhnya aku berpendapat bahwa 2 mud dari Samro Syam sama dengan 1 sok kurma. Maka orang-orang berpegang pada pendapatnya tersebut. Abu Sa'id berkata, aku masih tetap mengeluarkannya sebagaimana biasa untuk selamanya selama aku masih hidup. Ya. Boleh dicatat dekat situ. Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana di riwayat yang pertama, dia katakan kami dahulu dari masa Nabi masih hidup, kami bayarnya 1 sok. Langsung saja gini tulisin, 1 sok, titik 2, Abu Sa'id Al-Khudri. Atau Abu Sa'id Al-Khudri, titik 2, 1 sok. Maksudnya adalah kami dari masa Nabi, ditegaskan oleh Abu Sa'id, kami selalu bayarnya itu 1 sok. Mau pakai gandum, mau pakai kurma, mau pakai kismis, mau pakai syair, mau pakai bur. Kami selalu bayar 1 sok. Sampai suatu hari, datanglah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang sesama sahabat Nabi. Di mana Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengeluarkan pendapat yang dia ijtihad diri sendiri. Muawiyah bilang, saya berpendapat bahwa 2 mud dari samroknya Syam itu seperti 1 sok kurma. Maksudnya 2 dibanding 1. Maksudnya adalah kalau seandainya ada yang mau pakai setengah sok juga boleh. Itu maksudnya Muawiyah. Maka pendapat Muawiyah meskipun sesama sahabat Nabi, Abu Sa'id ini nggak mau ikuti. Abu Sa'id bilang,
Dan kami dan aku selamanya sampai akhir hayat, selama aku masih hidup, aku bayarnya akan selalu seperti waktu di masa Nabi. Tidak akan mau berijtihad, bikin jadinya setengah sok. Pelajaran yang lain di sini adalah kita lihat, kadang ada sebagian sahabat Nabi yang berpendapat, lalu pendapat ini ditentang oleh sahabat Nabi yang lain, maka itu tidak bisa jadi dalil. Yang sering saya jadikan contoh adalah pendapat Abu Hurairah yang bersendirian, beliau kalau berwudu bukan cuma sampai siku, tapi ditarik sampai ketiak. Dan ini pendapat Abu Hurairah yang bersendirian yang ditentang oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain tidak ada yang mau ikut. Maka perbuatan Abu Hurairah yang wudunya sampai ketek itu nggak bisa dijadikan dalil. Tidak boleh orang di masa sekarang mengatakan aku kalau wudu sampai ketek. Soalnya aku ikut pendapatnya Abu Hurairah. Kita katakan itu pendapat Abu Hurairah bersendirian. Pun ada yang mengatakan bahwa Abu Hurairah baru melakukannya kalau nggak dilihat oleh sahabat Nabi yang lain. Jadi nggak boleh dijadikan dalil. Sama setengah sok versinya Muawiyah di sini tidak boleh dijadikan dalil. Karena ditegaskan oleh Abu Sa'id, saya semasa Nabi masih hidup di tengah-tengah kami senantiasa bayarnya satu sok, nggak pernah setengah. Jadi dipahami? Tadi kan ada catatannya, Abu Sa'id satu sok, Muawiyah sudah ditulis tadi, Muawiyah setengah sok. Kalau belum ditulis berarti dilengkapi dulu. Muawiyah setengah sok. Yang benar satu sok. Jadi nanti jangan di Balikpapan bayarnya 1,25 kilo. Itu kalau fidyah. Kalau kita tanya, Bapak mau bayar apa ini? Kok cuma 1,25? Oh saya bayar zakat fitrah. Oh berarti setengah sok ya Pak ya? Iya, saya pakai pendapatnya Muawiyah. Oh, maaf kami gak terima. Karena kita di sini lebih mengambil pendapat sebagaimana yang dilakukan di masa Nabi, yaitu satu sok. Yang kalau di kilo isinya beras kira-kira 2,5 sampai 3 kilo. Atau 2,25 paling tidak. Kalau Bapak mau bayar cuma 1,25 silakan di tempat yang lain, kami gak mau terima. Lanjut. Dalam lafaz Ibnu Majah, Abu Sa'id berkata, aku masih tetap mengeluarkannya seperti aku mengeluarkannya pada masa Rasulullah SAW selamanya, selama aku masih hidup. Selamanya sampai aku masih hidup. Itu maksudnya adalah bentuk Abu Sa'id itu menegaskan untuk dirinya, untuk orang lain bahwa kita tidak bisa ikut pendapatnya siapa tadi? Muawiyah. Lanjut. Di dalam hadis Abu Sa'id terdapat beberapa tambahan yang tidak saya sebutkan karena di dalamnya masih perlu ditinjau ulang. Adapun pendapat Muawiyah, kalau dibaca lebih lanjut, apa maksudnya yang tidak disebutkan dan perlu ditinjau ulang? Karena di dalam riwayatnya Abu Sa'id ada kata-kata hintoh, yaitu salah satu jenis biji gandum. Apakah kalau gandumnya baru biji dan bentuknya hintoh itu bisa dijadikan zakat? Lebih lanjut ada perkataan kayak tepung. Apakah kalau jadi tepung dan bukan makanan pokok kemudian bisa dijadikan zakat fitrah? Ini perlu ditinjau ulang, makanya oleh penulis riwayatnya tidak dilengkapi secara sengaja. Ya, lanjut. Adapun pendapat Muawiyah radhiyallahu anhu, dia memandang 1 mud bur atau beras gandum sama dengan 2 mud biji-bijian lainnya, sehingga yang lainnya itu dinilai setengah sok. Mengenai hal itu, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ucapan Abu Sa'id menunjukkan bahwa dia tidak sejalan dengan hal itu. Demikian juga dengan Ibnu Umar. Sehingga tidak ada ijma' di dalam hal itu, berbeda dengan anggapan At-Tahawi. Seakan-akan beberapa hal yang penyebutannya telah ditegaskan di dalam hadis Abu Sa'id ketika memiliki ukuran yang sama dalam hal pengeluaran zakat ini sedangkan nilainya berbeda-beda, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah mengeluarkan ukuran ini dari jenis manapun. Tidak ada perbedaan antara hintoh atau gandum dan biji-bijian lainnya. Demikian itu hujah Asy-Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya. Sedangkan orang yang menilainya setengah sok dari gandum sebagai ganti dari syair atau gabah gandum, yang demikian itu telah ditempuh melalui ijtihad. Ya, maksudnya itu hanya ijtihad. Tidak berdasarkan nas. Yang berdasarkan nas adalah 1 sok dan bukan setengah. Lanjut. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ucapannya Muawiyah berbicara kepada orang-orang di atas mimbar seraya berkata, sesungguhnya aku melihat bahwa 2 mud samro syam atau syria sama dengan 1 sok kurma. Maka orang-orang pun berpegang kepada ketentuan tersebut. Abu Sa'id berkata, aku masih akan tetap mengeluarkannya seperti yang aku biasa mengeluarkannya selama aku hidup.
Ucapannya Samro Syam adalah gandum. Hadis inilah yang menjadi sandaran Abu Hanifah dan orang-orang yang sejalan dengannya untuk membolehkan zakat fitrah setengah sok. Ya. Di antara yang mengikuti pendapatnya Muawiyah adalah Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama satu sok. Lanjut. Sedangkan jumhur ulama menjawab hal tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut sebagai pendapat seorang sahabat dan telah ditentang oleh Abu Sa'id dan juga yang lainnya dari orang-orang yang lebih lama menjadi sahabat dan lebih mengetahui keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada yang berpendapat saya pakai setengah sok, karena saya mengikuti pendapat Muawiyah, maka dijawab oleh jumhur ulama bahwa itu pendapat Muawiyah ijtihadnya. Yang ijtihad Muawiyah ini tidak disepakati oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Berarti tidak ada ijma' di antara sahabat. Baru bisa jadi dalil apabila ada ijma' sahabat atau seorang sahabat berpendapat dan pendapat ini tidak ditentang oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nah, untuk kasus ini pendapatnya atau ijtihadnya Muawiyah ditentang oleh Abu Sa'id. Begitu juga oleh Ibnu Umar. Berarti tidak ada ijma' dan itu berarti tidak bisa jadi dalil. Berarti kalau tidak bisa jadi dalil perkataan Muawiyah bagaimana? Kembalikan sebagaimana yang dilaksanakan di masa Nabi. Berapa sok tadi? 1 sok dan bukan setengah. Terus? Jika para sahabat berbeda pendapat, tidak berarti pendapat sebagian mereka lebih baik daripada sebagian lainnya, sehingga kita perlu merujuk kepada dalil lain. Kami mendapatkan lahiriah hadis dan kias sejalan untuk mensyaratkan 1 sok gandum, sebagaimana yang lainnya, sehingga wajib bersandar kepadanya. Muawiyah sendiri telah dengan lantang mengatakan bahwa hal itu hanya sebagai pendapat yang dia kemukakan. Dan dia tidak menyebutkan bahwa hal tersebut sebagai sesuatu yang dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalil yang lain adalah bahwa Muawiyah itu mengatakan saya berpendapat. Dan Muawiyah tidak berani mengatakan itu adalah pendapat dari Nabi. Yang berani mengatakan ini dari Nabi adalah siapa tadi? Abu Sa'id. Berarti yang lebih kuat di mana? Abu Sa'id. Lanjut. Seandainya di majelisnya pada saat itu terdapat orang yang mengetahui kesesuaian Muawiyah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia akan menyebutkannya. Perkataan penulis, seandainya Muawiyah ngomong begini, dan saya berpendapat bla 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 cukup dengan 1 sok. Artinya setengah juga boleh. Kemudian ada seandainya di hari itu saat dia berbicara ada yang bilang, wahai Muawiyah, pendapatmu salah. Karena di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 1 sok dan bukan setengah sok. Kata penulis, kita yakin pasti Muawiyah akan rujuk. Karena Muawiyah ini termasuk di antara sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu patuh terhadap Nabi SAW dan tidak pernah menyelisihi secara sengaja. Tidak seperti orang-orang di zaman sekarang yang jadi dai-dai, manakala dapatkan dalil secara tegas menyatakan begini, mereka berani menyelisihi. Dengan alasan ini kan ulama kami, ini kan kami ijtihad kami. Lanjut. Saya juga pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkomentar mengenai orang-orang yang menilai 2 mud gandum sama dengan 1 sok biji-bijian lainnya seraya berkata, Muawiyah berijtihad dengan menyamakan kedua ukuran yang berbeda tersebut. Yang benar adalah bahwa ukuran 1 sok itu harus benar-benar didasarkan pada nas. Oleh karena itu Abu Sa'id mengemukakan, sedangkan aku tidak mengeluarkannya melainkan 1 sok. Itulah yang benar seperti yang telah diuraikan di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Yang menjadi patokan 1 sok untuk zakat fitrah adalah 1 sok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 5/3 ritol dengan ukuran yang berlaku di Irak. Ini standar untuk menentukan sok itu kayak apa. Dan ada sebagian ustadz kita yang mereka punya sanad bagaimana menentukan sok di masa Nabi. Ada Ustadz bila tidak salah namanya Ustadz Rikrik. Jarang kita dengar. Tapi beliau punya banyak buku-buku yang beliau sanad lah gitu. Untuk buku-bukunya, kemudian ngajinya. Beliau konsen di situ. Dia punya sanad sampai soknya Nabi. Kalau saya pribadi itu baca buku aja. Cuma baca buku, oh gini. Dengar dari asatizah, oh 2,5 kilo sampai 3 kilo. Album bentuknya, wallahu a'lam. Lanjut. Yang sama juga dengan 4 mud. Ya. 1 sok itu seperti 4 mud.
bagaimana itu 4 mud? Atau bagaimana itu 1 mud? Jadi 1 sok berapa mud? 4 mud. Bagaimana itu 1 mud? Coba dibaca. 1 mud itu sama dengan 2 telapak tangan penuh dengan kondisi normal jika kedua tangannya dijulurkan dan kedua telapaknya dibuka. Ya, coba gimana? Yaitu 2 telapak tangan orang dewasa, bukan anak-anak. Kalau anak-anak nggak apa-apa gini. Nanti kalau antum dewasa begini. Orang dewasa yang kayak apa? Orang dewasa pertengahan. Siapa tahu ada orang dewasa tangannya gede banget. Siapa tahu dia mungkin lahir dengan tangan sangat besar. Nah itu nggak bisa dijadikan ukuran. Siapa tahu juga ada orang dewasa tangannya mungkin tidak tumbuh jadi kecil. Nah jadi tangan yang kayak apa? Tangan normal orang dewasa pertengahan. Kalau dibuka 2 telapak tangannya, dibuka ya, bukan digenggam. Dibuka, ditumpah, isinya beras misalnya, gandum. Nah itu 2 telapak tangan ini namanya 1 mud. Sok itu bagaimana? 4 mud, jadi 4 kali beras begini. Set, 1, 2, 3, 4. Nah taruh di timbangan, berapa kilo itu? Rata-rata kalau enggak 225 sampai dengan 3 kilo. Nanti juga beda-beda berasnya. Ada beras basmati, mungkin beda dengan beras di pasar. Harganya kan beda-beda. Ada yang berasnya bagus, ada yang berasnya agak bolong-bolong. Ada yang berasnya panjang. Lanjut. Dan karenanya pula disebut mud. Al-Fairuz Abadi mengemukakan, aku pernah mencobanya dan mendapatkannya memang benar. 1 sok itu sama dengan... Maksudnya aku coba dan ternyata benar. Maksudnya adalah waktu ku coba dengan 4 kali mud, betul-betul dapat 1 sok. Lanjut. 1 sok itu sama dengan 4 genggam telapak tangan orang yang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Karena tidak setiap tempat ditemukan ukuran sok Nabi SAW. Demikian yang dikemukakan oleh Ad-Dawudi. Al-Fairuz Abadi. Afwan. Coba diulang 1 sok itu. 1 sok itu sama dengan 4 genggam telapak tangan orang yang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Nanti saya khawatir kalau dibaca begini, dikira nanti 4 genggam maksudnya 1 sok jadinya 4 genggam. Antum memahami gitu nggak? Iya. Ya, ini di sini tulis bikafai. Bikafai yaitu 4 kalinya kafai. Ini 1 kaf. 1 kaf ini 1 pergelangan tangan. Kaf itu pergelangan tangan ini, 1 gini. Maka orang kalau dipotong tangannya karena mencuri, dipotongnya mana? Pergelangan. Ini 1 kaf. Nah di sini kafai, maksudnya 2. Jadi 1 sok itu 4 kali 2 ini. Begini ya. Khawatirnya nanti salah pahami. Antum memahaminya gimana? Genggam. Antum memahaminya 4 telapak berarti. Bukan 4 kali 2 kan? Nah itu berarti terjemahan yang perlu dikritisi. Itu 4 kali 2 telapak. Terjemahan kayak gitu saya pikir mungkin dipahami nanti 4 kali 1 telapak. Nah itu tim korektor nanti kirim koreksian. Karena koreksian 2 atau 3 minggu lalu juga belum dikirim koreksinya. Dikoreksi ya. Bukan 2 genggam, tapi 2 tangkup. Kalau tangkup itu memahami apa? 2 tangkup. Apa itu 2 tangkup? Apa 2 tangkup? Atau setangkup? Setangkup apa setangkup? Telapaknya 2 gini kan? Ini apa namanya kalau di Indonesia? Saya mikir, kalau saya memahaminya ini namanya tangkup. 1 tangkup tuh kayak gini. Yaitu 1 telapak sama 1 telapak lagi digabung. Ini 1 tangkup. Sedangkan 1 genggam itu ini. Di situ kan terjemahnya apa? Genggam. Ini salah. Jadi ganti genggamnya jadi tangkup. Nanti kalau antum ditanya apa itu tangkup, tanya orang Balikpapan. Lanjut. 1 sok itu sama dengan 4 tangkup telapak tangan orang yang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Karena tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Karena mungkin ada orang telapak tangannya beda-beda.
Cari yang pertengahan. Terus? Karena tidak setiap tempat ditemukan ukuran sok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian itu yang dikemukakan oleh Ad-Dawudi. Al-Fairuz Abadi berkata, aku pernah mencobanya dan mendapatkannya memang benar. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada. Lanjut. 4. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Zakat fitrah itu dikasih ke siapa? Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Boleh dicatat langsung dekat situ. Ada ikhtilaf. Pendapat satu, sebagaimana zakat mal. Yaitu yang 8. Pendapat dua, hanya fakir miskin. Kalau zakat mal kan ada 8 golongan, betul? Di antara 8 ini ada 2, yaitu fakir miskin. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak 8, tetapi yang 2 pertama aja. Fakir miskin. Pendapat yang benar, pendapat yang mengatakan fakir miskin saja. Berarti zakat fitrah atau zakat fitri tidak bisa dikasih ke mu'allaf misalnya. Kecuali mu'allafnya fakir miskin. Bukan dikasih karena dia mu'allafnya. Jadi kalau ada mu'allaf kaya nggak dikasih zakat fitri. Lanjut. Ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu boleh diberikan kepada orang yang boleh menerima zakat mal. Ini pendapat pertama. Sebagaimana zakat mal. Jadi ada 8. Terus? Karena fitrah merupakan zakat, sehingga penyalurannya sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Alasannya adalah, soalnya kan zakat fitrah atau zakat fitri kan termasuk zakat. Kalau termasuk zakat berarti masuk dong di dalam ayat. Innamas shadaqat dan seterusnya. Nanti kita baca. Pendapat yang benar itu zakat mal, bukan zakat fitri. Terus? Disebabkan fitrah itu zakat, sehingga masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, siapkan penanya. Untuk nandain 8 itu yang mana aja? Langsung kasih angka 1, 2, 3 gitu ya. Jangan ditulis ulang. Di terjemahannya ditandain. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Fakir itu 1. Orang-orang miskin. 2. Pengurus-pengurus zakat. Wal amilina 'alaiha 3. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Al mu'allaf itu orang yang dibujuk hatinya itu 4. Untuk memerdekakan budak. Fir riqab itu yang 5. Orang yang berhutang. Yang berhutang itu yang 6 atau yang terlilit hutang. Untuk jalan Allah. Fisabilillah. Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itu yang 7, lalu yang 8 adalah ibnu sabil. Ada berapa? 8. 8. Ketika disebutkan 1 untuk fuqara, 2 untuk miskin, berarti fakir dengan miskin itu beda. Bagaimana bedanya? Nah, pembahasannya bukan di sini. Pembahasannya kalau lagi bahas zakat mal. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lanjut dulu. Ada yang berkata, tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah kecuali kepada orang yang berhak menerima kafarat atau denda, sehingga berlaku seperti kafarat sumpah, zihar, pembunuhan, hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan. Kata-kata kecuali kepada ditandai. Takut salah baca atau salah paham. Kecuali kepada. Terus? Sama juga dengan kafarat haji, sehingga zakat fitrah dibayarkan kepada orang-orang itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka yang berhak adalah fakir miskin, tidak boleh dibayarkan kepada orang-orang mu'alaf. Ini pendapat kedua. Yaitu mereka yang berhak menerima zakat fitri itu adalah hanya fakir miskin. Terus? Tidak boleh dibayarkan kepada orang-orang mu'alaf, tidak juga untuk pemerdekaan budak dan lain-lain. Yang lain-lain maksudnya yang 6 lagi. Jadi ada berapa? 8. Yang boleh itu hanya yang 2. 6 sisanya nggak bisa. Ini pendapat yang kedua dan ini pendapat yang benar. Lanjut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pendapat tersebut berlandaskan dalil yang paling kuat. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara petunjuk Nabi SAW adalah mengkhususkan kaum fakir miskin untuk menerima zakat fitrah dan tidak membagikannya kepada asnaf atau golongan yang lain. Tidak juga beliau memerintahkan untuk memberikan zakat itu kepada 7 asnaf yang lainnya. Para sahabat dan orang-orang setelahnya tidak juga melakukan hal tersebut. Tetapi salah satu dari 2 pendapat yang ada pada kami adalah tidak boleh membayarkan zakat fitrah kecuali kepada orang-orang miskin. Pendapat ini paling rojih jika dibandingkan dengan pendapat yang mengharuskan penyaluran zakat fitrah kepada 8 golongan yang ada. Boleh dicatat dekat situ? Nulisnya cepat ya. Fakir dan miskin itu seperti Islam dan iman. Fakir dan miskin seperti Islam dan iman. Apa kesamaannya? Fakir miskin, Islam iman itu masuk dalam kaidah idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau ngumpul berarti beda. Kalau pisah berarti sama. Gak usah saya detailkan karena waktu tinggal 6 menitan. Saya ulang, fakir dan miskin itu sama seperti iman dengan Islam. Apa kesamaannya? Fakir miskin, iman Islam itu masuk dalam kaidah idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau ngumpul berarti beda, kalau pisah berarti sama. Kalau fakir dengan miskin digabung dalam sebuah kalimat berarti beda. Ada fakir, ada miskin. Keduanya itu kategorinya beda. Kalau ada iman sama Islam disebut di dalam satu kalimat berarti beda. Tapi kalau orang bilang kamu fakir ya, dia nggak nyebut miskin, berarti maksudnya miskin. Kamu orang miskin, berarti maksudnya fakir. Kamu orang Islam, berarti maksudnya orang mukmin. Oh kamu orang beriman, maksudnya adalah orang Islam. Kalau gabung beda. Kalau pisah sama. Apa bedanya fakir dengan miskin? Nah ini PR antum cari. Bedakan juga apa itu Islam, apa itu iman, kalau dipisah gimana? Bedanya apa? Kapan dibilang fakir, kapan dibilang miskin? Insya Allah minggu depan. Semoga ada yang bisa jawab, nanti dapat air minum. Lanjut. Mengenai hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan,
sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu dibayarkan kepada orang-orang miskin dan bukan kepada golongan-golongan lainnya yang berhak menerima zakat. Kenapa hanya fakir miskin? Karena ada perkataan Nabi, wa tu'matan lil masakin. Yaitu untuk memberi makan orang miskin. Berarti dalam rangka memberi makan, bukan untuk yang selain fakir miskin. Ini dalil yang menunjukkan hanya yang 2. 6 yang sisanya nggak masuk. Terus? Dalam menyebutkan 2 pendapat, Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengemukakan, ada 2 pendapat yang datang dari para ulama. Yang pertama menyatakan bahwa zakat fitrah itu juga dibayarkan kepada golongan-golongan lainnya di antara 8 golongan yang ada, bahkan kepada mu'alaf dan orang-orang yang berutang. Yang kedua menyebutkan bahwa zakat fitrah itu dibayarkan kepada orang-orang fakir saja, dan inilah yang sahih. Yang sahih kata Syekh Utsaimin hanya fakir miskin. Terakhir, 5. Hikmah dan manfaat zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar. Yang terpenting diantaranya adalah A. Sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan kata-kata yang kotor, sehingga dapat menutupi kerusakan yang terjadi pada puasa, hingga pada akhirnya dapat mewujudkan kebahagiaan yang sempurna. karena hikmah yang pertama adalah orang ketika puasa itu kan kadang-kadang bocor. Pahalanya bocor gara-gara ngomong. Puasa tetap ghibah, puasa tetap fitnah. Maka ditutupi kekurangan pada puasanya dengan zakat fitri. 2. B. Sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ini dalil yang benar hanya fakir miskin. Terus? C. Sebagai penyuci fisik, yakni Allah telah membiarkannya tetap hidup selama 1 tahun dengan diberikan berbagai nikmat. Karena itu zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang dewasa maupun anak kecil, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, yang sempurna maupun yang mempunyai kekurangan, dengan ukuran yang sama yaitu 1 sok. D. Sebagai penghibur bagi kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin pada hari itu, sehingga semuanya terfokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta merasa bahagia atas semua nikmatnya. E. Sebagai rasa syukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Pasti Allah memiliki hikmah dan rahasia yang tidak dapat dicapai oleh akal umat manusia. Selesailah 5 hikmah dari pembayaran zakat fitri. Pada malam hari ini kita selesaikan langsung tamat untuk hukum zakat fitri. Mencakup syariatnya, kemudian kapan bayarnya, kepada siapa dibayarkannya, siapa yang wajib untuk membayarkannya, dan waktu tadi sudah saya sebut, ukurannya, dan hikmah dari membayarkannya. Tinggal 1 menit 38 detik, ada yang mau bertanya? Kaya atau miskin wajib bayar zakat. Di mana kalimat itu? Di hikmah? Oh, diwajibkan untuk, ya terus pertanyaan apa? Kok orang miskin juga wajib bayar zakat, gitu kan? Iya. Orang yang punya kewajiban untuk bayar zakat fitri itu adalah orang yang di malam Idul Fitri punya kelebihan makanan untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Berarti kalau seandainya ada orang miskin, tadinya dia itu tidak punya makanan, tiba-tiba di malam Id ada yang ngantar beras 25, ada yang ngantar, lama-lama jadi banyak, maka dia bisa bayar zakat fitri juga dengan menggunakan apa yang dia dapat. Itu yang dimaksud dengan orang miskin pun bisa jadi bayar zakat, yaitu manakala orang miskin ini ternyata akhirnya jadi punya kelebihan dari makanan yang dia punya untuk dirinya dan keluarganya. Terjawab enggak? Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.